bahwa masjid ini harus berfungsi, masjid ini harus berkontribusi demi kemakmuran masyarakat sekitarnya. Berdampak sosial kehadiran masjid ini, berfungsi sosial, membangun peradaban. Masjid ini memberdayakan masyarakat. Maka nyun sewu Pak, lek wonten jamaah ke masjid kemudian bingung mergo mboten oleh penggawean, tidak ada salahnya kok ketika masjid ini kemudian berfungsi sebagai konsultan di dalam pemberian penyediaan lowongan pekerjaan. Yakin mereka-mereka yang menerima pekerja itu akan yakin, oh iki jamaah masjid mesti wongi api, wongi amanah. Lah ngoten ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya saged hadir pada acara puncak satu dekade Masjid Ad-Da'wah yang sekaligus juga bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-112. Di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ngaten nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam untuk kita pelajari, untuk kita pedomani, untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ucapan sholawat itu Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kok ragu-ragu ngeten jenengan? Ragu-ragu nggih. Jangan ngomong Allah gak wani. Lah gak wani mboten napa. Mboten napa. Sing penting niati-ati nggih, penting niati-ati. Karena panjenengan kagum atas firman Allah, maka kemudian dari hati interpretasi Allah, ini firman-Mu ya Allah, begitu kan? Sesungguhnya Allah dan malaikat, arti dari ayat tadi itu, bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, maka layak kalau kita juga mengucapkan solawat kita untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Penjelasan tentang ayat ini hadirin, Allah bersolawat itu karena Allah mengirimkan rahmat dan barokahnya dengan kedatangan Nabiullah Muhammad SAW. Malaikat bersolawat itu, malaikat
mendoakan. Dan kita bersolawat kepada Nabi itu, kita berdoa mudah-mudahan kita dianggap sebagai pengikutnya nanti. Ibaratnya ngeten, panjenengan menjemput tamu dari Jakarta yang kita ndak tahu orangnya, ngoten ya, gak ngerti belas wongi, mek kenal jenenge Muhammad, ngaten. Nami kula Makmun. Saya datang ke Bandara Juanda, yang saya tuliskan kira-kira jeneng Makmun apa jeneng Muhammad? Ayo logika mawon. Jenenge Makmun apa jenenge Muhammad? Kira-kira sing tak tulis. Lek tak tulis jenenge Makmun, kira-kira wong ngerti enggak? Mboten ngerti, ngaten nggih, mboten ngerti. Tapi begitu saya tuliskan nama Muhammad, maka Muhammad akan menghampiri. Oh, antum ikhwani, ngaten. Semerap toh sejarah tentang Rasul itu betapa rindunya menyebut ikhwani, begitu, menyebut ikhwani. Aku rindu ketemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat niki bingung, bingung. Bukankah aku ini saudaramu, Nabi, begitu. Nabi Muhammad kemudian menjawablah, antum ashabi. Tidak, engkau itu sahabatku, kata Nabi. Jadi sahabat yang hadir dan bertanya itu, yang merasa cemburu itu, kemudian bertanya, bukankah kami ini saudaramu, Nabi? Tapi Nabi kemudian menjawablah, antum ashabi, engkau itu sahabat-sahabatku yang hidup bersamaku, menerima ajaranku, pasti iman, ngaten nggih? Pasti iman. Jenengan percaya kali kula mergo napa? Mergo ketemu kali Makmun, betul toh? Makmun menyampaikan materinya, panjenengan percaya mergo napa? Ketemu. Gitu. Kamu beriman kepadaku, kata Nabi, karena engkau bertemu denganku, engkau menerima ajaran agamaku, maka engkau pasti beriman kepadaku, engkau sahabatku, kata Nabi. Lalu siapa ikhwani itu, Nabi? Kata Nabi, ikhwani itu alladzina amanu bi walam yarauni, begitu. Mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bertemu denganku. Ayuhal hadirun, sinten niku kira-kira? Sinten kira-kira? Sinten sih? Panjenengan. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita imani ajarannya, kita ikuti perilakunya, kita ikuti ucapannya, kita ikuti perbuatannya, kita imani ajarannya. Dan itulah kita yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasul saja rindu kepada kita, kalau kita tidak rindu kepadanya, sungguh kebangetan. Ngaten nggih? Lek Rasul mawon rindu kali panjenengan boten rindu kali Rasul, maka sungguh sangat eman banget. Karena itu yuk monggo baca selawat, monggo maca salat Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki lek dilakokno oleh mboten oleh, gak dilakokno gak apa-apa, dilakokno mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kantuk mboten napa-napa, mantepe ati mawon. Ngaten nggih, mantepe ati. Saya baca di putusan Tarjih Muhammadiyah, tidak ada kata bid'ah untuk membaca salawat. Tidak ada kata bid'ah. Yang terpenting tidak mengagung-agungkan sampai menyamakan Muhammad dengan Tuhan, dengan Allah. Niku prinsipe. Ngaten nggih, prinsipe niku. Dan tidak berlebih-lebihan ketika membacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saya sangat terkesan dengan tema yang diberikan, pokok tema yang sudah disampaikan mulai dari kemarin Ustadz Rifki Ja'far Talib
Dan hari ini saya melanjutkan apa yang beliau sampaikan dengan satu keinginan, mudah-mudahan saling mengisi, mudah-mudahan saling memberi dan saling mencerahkan. Amin Allahumma amin. Ketika beliau banyak mengupas tekstualnya, maka saya ingin membahas materi ini dalam konteks-konteks, dalam kontekstual yang langsung berkaitan dengan peri kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehadiran kita rahmatan lil alamin, kehadiran masjid ini mencerahkan, menggembirakan, seperti tema yang diajukan, menggembirakan bagi siapa? Bagi siapapun. Karena itu harus ada kolaborasi berkemajuan, yakni masjid yang makmur dan memakmurkan, masjid yang makmur dan memakmurkan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saya baca tulisan dari teman kita yang alhamdulillah judulnya Strategi Memakmurkan Masjid, Ustadz Ikhwani. Beliau bersumber dari buku dan murid langsung dari Kiai Muhammad Zaid, Jogokaryan, Yogyakarta. Nanti insya Allah akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas materi ini, hadirin, yang pertama harus betul-betul kita luruskan. Yuk niate yuk dijogo, niate monggo dijogo. Takmir yuk niate dijogo. Jamaah monggo niate dijogo. Ketika bicara soal niat ini, hadirin, maka kita bisa lihat, buatan makan kita televisinya, apa yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang sesungguhnya nama beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Nawawi. Beliau ini seorang ulama besar madhab Syafi'i. Beliau lahir di desa Nawa, karena itu namanya Nawawi, di dekat Damaskus tahun 631 dan wafat 676. Jenengan hitung umur pira niku kira-kira umure? Yuk ragu pinten? Wah, alhamdulillah, langsung matematika pinter berarti niki. Sami kali kula jurusan matematika. Jadi dengan iki ngundang wong matematika dikon ceramah. Ngoten nggih mboten napa-napa. 45 tahun tapi luar biasa karyanya, luar biasa karyanya. Salah satu karyanya adalah Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin yang biasa kita kaji, Al-Minhaj, At-Taqrib wa Tasyir fi Ma'rifat. Salah satu karya yang paling sering kita kaji dua itu, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ayyuhal hadirun, ketika bicara tentang niat di dalam kitab Arba'in Nawawi itu disebutkan ngeten. Innamal a'malu binniyat, ingkang saya kasih garis warna merah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ngaten hadirin, yang saya kasih garis merah niku nggih. Kata Nabi, sesungguhnya semua amal perbuatan seseorang itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang niatnya itu karena duniawi atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Paham niki nggih? Paham mboten? Paham mboten niki? Paham nggih? Yo. Dadi takmir niate opo?
melu jamaah niate nopo niki kudu ditoto, awal setiap perbuatan kita niat itulah yang kemudian berbicara. Maka dari hadis ini hadirin kita bisa mendapatkan 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, setiap amal perbuatan seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Jika yang diniatkannya itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan dapatkan niat itu. Dan jika yang diniatkan itu selain Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu, sesuai dengan apa yang diinginkannya itu. Maka nyun sewu hadirin, ketika aktivitas apapun yang kita lakukan di masjid ini, Masjid Ad-Da'wah ini, di mana Masjid Ad-Da'wah ini mudah-mudahan sesuai dengan namanya mensyiarkan Islam berkemajuan untuk semua kita. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Sebab nyun sewu, masjid-masjid kita ini kan banyak, tapi kemudian filosofi pendirian masjid itu tidak semua jamaahnya memahami. Contoh, Masjid Syuhada yang didirikan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno tahun 1945. Filosofi Masjid Syuhada itu adalah di Yogyakarta nih masjid, sampai sekarang masih ada, mengenang jasa para pahlawan, para syuhada yang berjuang li'i'lali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kemerdekaan. Karena itu kemudian dinamakanlah masjid itu Masjid Syuhada. Ngaten. Masjid Istiqlal Semerato nate mriko kula sepindah tok mriko niku saestu. Jange merono maneh kok cek awang-awangan, biayai sing awang. Ngaten iki pas mboten ditunjuk kali kantor mriko. Masjid Istiqlal niku hadirin artinya napa? Kemerdekaan. Diresmikan oleh Presiden Soeharto. Filosofinya dengan masjid ini ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia diungkapkan dalam pendirian masjid yang kebetulan saat itu diresmikan bersamaan dengan Maulidur Rasul. Dengan Maulid Rasul. Masjid Salman ITB. Enten nggih sing lulusan ITB niki pasti paham niku, pasti paham. Masjid Salman yang didirikan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno juga setelah beberapa saat kemerdekaan, sekitar tahun 1967-68, baru diresmikan sekitar tahun 70-an. Niku terinspirasi oleh seorang teknokrat muslim zaman Rasul yang punya ide brilian pada saat perang Khandaq, penggali parit, Pak. Dan paritnya itu sing nate teng Mekah insyaallah sampai saat ini masih ada dan masih dirasakan manfaatnya. Salman Al-Farisi. Dan seorang cerdik cendikia dengan satu filosofi, mudah-mudahan masjid ini diisi oleh kaum muda yang cerdik pandai, yang brilian, yang kemudian idenya selalu memajukan umat. Dengan demikian masjid akan menghasilkan generasi-generasi cerdik, generasi-generasi cerdas, generasi-generasi yang hebat, yang pandai. Amin Allahumma. Dan terbukti toh, terbukti. Masjid Ad-Da'wah niki napa filosofi ini? Nah, sinten sing saged jawab? Kula paringi hadiah. Ayo, kula paringi hadiah. Pun kula siapno hadiahne. Ayo monggo Ustaz. Dulu waktu kita mendirikan memang awal sekali adalah memakai, sebelumnya belum ada masjid. Jadi belum nama masjid dulu itu. Gedung. Adalah lembaga pendidikan Ad-Da'wah. Lembaga pendidikan Ad-Da'wah. Jadi lembaga yang diharapkan memang nanti bisa memberikan dakwah-dakwahnya kepada masyarakat secara berkemajuan. Alhamdulillah.
cita-cita Muhammadiyah. Inilah filosofi Masjid Ad-Da'wah. Maka panjenengan yang hadir di sini punya satu keinginan yang sama untuk mencerahkan Islam, mendakwahkan Islam yang berkemajuan, dan mudah-mudahan bersumber dari tempat ini. Amin Allahumma. Sepakat gini. Maka yuk lanjutkan filosofi ini. Ustaz hadiah, Ustaz. Monggo. Pangapunten kata Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Maka jangan sampai kemudian niat itu sekali lagi kembali dalam materi, kembali pada niat. Niat itu kemudian bergeser. Niat yang kita lakukan ini kemudian tidak karena Allah dan Rasulnya, sehingga kita termasuk golongan yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta. Dalam penjelasannya Imam Nawawi menyampaikan bahwa nanti di yaumil kiamah itu wonten 3 golongan hadirin, wonten 3 golongan yang datang kepada Allah dengan menyampaikan apa yang sudah dilakukannya. Golongan pertama adalah mereka-mereka yang mati syahid memperjuangkan agama Allah. Datang kepada Allah, ya Allah, saya mati syahid ya Allah, saya memperjuangkan agamamu ya Allah, dan saya gugur di medan pertempuran, maka masukkan saya kepada surgamu ya Allah. Begitu. Apa kata Allah? Lah kadibta. Begitu. Kadibta, kamu dusta. Begitu. Hadirin, membangun masjid, jihad fisabilillah, sampai pados dana, door to door, ngoten nggih. Betul nggih? Door to door saiki enak wis enten rekening nggih. Dan kemudian saat mengambil dana ngoten. Napa niku? Ngoten nggih. Semerap. Ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kula pun mendedana damel Masjid Ad-Da'wah niki kula li'i'lali kalimatillah ngoten. Dan saya berhak masuk surga ya Allah. Begitu. Tapi kata Allah, engkau dusta, karena saat engkau berjuang di jalan Allah itu engkau gugur dan ingin dianggap sebagai seorang syuhada, seorang pahlawan, ingin disebut jasamu masjid iki lega aku gak iso. Enten ngoten niku. Enten. Ada. Monggo segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Ngoten nggih. Nggih, hati-hati lho, hati-hati. Masjid iki pokoke lega makmun, sing duwe ide gak iso. Ngono, jasane makmun iki. Ngoten hadirin. Hati-hati kadipta, dusta. Ngoten nggih. Maka kemudian tidak dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena terbesit dalam hatimu dan pikiranmu saat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Terbesit di pikiran dan hatimu ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai orang yang berjasa, ingin disebut sebagai orang yang paling berjasa untuk mendirikan masjid ini. Hati-hati, hati-hati. Ngaten nggih nomor setunggal. Nomor kali hadirin. Mereka-mereka yang mensiarkan Islam dengan lisannya, membacakan Quran kepada jamaahnya. So bagi makmun, gitu. Makmun kula niki pakaian dalil kula niki. Membacakan Al-Quran dan kemudian menghadap pada Allah, ya Allah, kula makmun ya Allah. Saya ketika sholat Allahu Akbar, saya bacakan Al-Quran dengan sangat merdunya ya Allah. Sampai-sampai jamaah saya nih, masya Allah, kelihatan khusyuk banget, kelihatan
kelihatan lho nggih. Mbok khusuk tenan mbok ora ngoten nggih. Gitu. Mergo napa? Waktu salat Allahu Akbar ya Allah ya Allah utangku kurang nyaur Gusti ngoten. Nggih enten ngoten iki. Enten eling liyane ngoten lho, eling liyane. Ya Allah anakku kurang iso bayar SPP ya Allah ngoten. Masyaallah. Dan ketika saya ceramah, saya bacakan Quran itu ya Allah kepada para jamaah. Dan begitu khidmatnya mereka mendengarkan bacaan saya sampai ngantuk ya Allah. Gitu. Masya Allah. Dan ketika itu ya Allah, saya bacakan Quran untuk menyampaikan Quran ini kepada jamaah. Maka saya seharusnya masuk surga ya Allah. Ngoten. Seharusnya masuk surga. Makmun kudune mlebu surga ya Allah. Ngoten, tapi kata Allah kadip tali sampean. Mbujuk sampean le ngoten. Mergo sampean ceramah kepengin disebut sebagai orang yang pinter. Lho, hati-hati mun. Ngoten nggih. Hati-hati. Sampean ceramah pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai. Lek gak disebut kiai gak noleh. Enten ah? Hah? Ada. Lek gak disebut Gus gak noleh. Lek gak disebut ustaz mboten noleh. Lek gak disebut cerdik cendikia profesor gak noleh. Lek gelar doktore gak disebut, muga-muga gak disebut ikun mau. Gak noleh ngoten nggih. Maka dusta karena terbersit keinginan di hatimu. Ketika engkau bacakan Al-Quran itu engkau ingin disebut sebagai cerdik cendikia, engkau disebut qori hebat, bacaanmu bagus, ingin dilem menungso, pengen dilem menungso. Ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ngaten ingkang nomor 3. Ada mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala infaknya niku wau sing dibagi. Wis pokoke lek makmun sing infak iku jutaan. Ngoten. Nyumbang kegiatan ini mulai 100 200 tak delok liyane 100 200 aku kudu 1 juta. Supaya apa? Didelok wong. Ngaten nggih. Supaya didelok woi paling akeh nyumbange. Ngoten hadirin. Pokoke masjid niki lek ora disumbang oleh makmun ora bakal bagus kegiatan ini. Penyumbang dana terbesar menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya yang menyumbang paling banyak di Masjid Ad-Dakwah ini dan saya ikhlas ya Allah. Tapi kata Allah kadibta dusta engkau karena saat engkau mengeluarkan uangmu dari dompet dan kemudian engkau sumbangkan untuk kegiatan Masjid Ad-Dakwah ini, namamu pengen disebut sebagai penyumbang terbanyak. Apa maneh lek mari nyumbang terus kirimi Fatihah ngoten iki. Gitu biasa ngoten nggih. Nggih ngoten. Oh mboten, lek mriki mboten insyaallah nggih. Mboten enten bedane ngoten. Ya Allah. Pengen disebut itu ya Allah. Ngoten. Maka kemudian engkau dusta karena engkau ketika menyumbang itu ada niatan lain, ingin disebut sebagai orang yang dermawan, ingin disebut orang kaya, ingin disebut sebagai orang yang baik hati dan sebagainya. Ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau berdusta. Ayyuhal hadirun rahimah. Maka yang paling pertama yuk kita tata niat kulolan panjenengan sedaya. Melu kegiatan teng masjid niki hanya Allah saja, hanya mencari ridhonya semata, tidak karena wah melaksanakan program kegiatan. Hati-hati sampean, hati-hati tak elingno pemuda-pemuda sing dadi takmir, sing dadi pengurus-pengurus, wih saya melaksanakan kegiatan ini karena program. Ngono wis lek karena program berarti oleh ya program kuwi. Ngoten nggih. Maka niatkan semua ini karena Allah saja, tidak ada yang lain, hanya mencari ridhonya semata. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita lewat firman-Nya doa yang selalu harus kita panjatkan, karena doa itu harus mukhlisina lahuddin,
Di dalam Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah itu dengan memurnikan niat, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, ila akhir ayat. Ngoten. Nah, karena itu kita diajari doanya. Raditu billahi rabbah, niki arek-arek swapal niki. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lek arek-arek sekolah tambe Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ngoten nggih. Lek panjenengan cukup niki. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha ya Allah, Engkau Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad itu nabiku. Doa ini menuntun hati kita agar selalu hanya ridho Allah saja yang dicari, hanya Allah saja yang dituju, hanya Rasulullah saja sebagai panutan. Ngaten nggih? Maka kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh apapun yang kami lakukan ini hanya berharap ridho-Mu ya Allah, hanya berharap surgamu ya Allah, hanya berharap kebaikan darimu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka-Mu. Pun kajian pertama, yuk sekali lagi ditoto niat. Ditoto apa? Panjenengan ngontel saking omah subuh-subuh. Mbok mergo napa sungkan mbek tanggane rek. Mosok tanggaku subuhan aku ora subuhan. Hati-hati niku. Kan gak kerasa nggih. Gak kerasa padahal apik ajenge salat subuh, tapi ketika ngontel mosok rek tanggoku salat, aku ora salat. Ngoten lho, Pak. Nggih. Hati-hati, ditoto niate. Nang dakwah ado-ado teko medahing mriki. Mari terus wis iki kok pokoke sakle aku ceramah sing ngrungokno wong akeh pasti seneng. Ngoten Pak, hati-hati niku. Mun toto niatmu mun ngoten. Setiap kali Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kajian pertama hari ini dalam kaitan dengan tema kita, napa? Masjid yang makmur dan memakmurkan. Ustadz kita kemarin, Ustadz Rifki Ja'far Talib sudah menyampaikan, dan beliau lebih mengupas pada man amana billah wal yaumil akhir secara tekstual. Mudah-mudahan kajian kali ini melengkapi agar kehadiran kita betul-betul menggembirakan. Betul-betul menggembirakan. Ayat yang dijadikan dasar ketika kita ingin masjid kita makmur dan memakmurkan, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Oh, tak enak-enak lagi Pak. Tapi tetap Gusti Allah lho nggih. Kalau nih kadang-kadang wedi Pak, aku kadang mikir ya Allah enak sing suaranya biasa-biasa ya, ngoten suara kados ya Syekhuddin iki nggih bahaya ya, bahaya kan, kaya ngimami ya Allah iki ngimami lek aku gak enak ngoten hati-hati pol, ngoten nggih. Hadirin,
Ada dua, saya ulang, melanjutkan yang disampaikan oleh Ustadz Rifki kemarin. Ada dua hal yang perlu kita pedomani agar masjid kita makmur dan memakmurkan, sehingga kemudian menggembirakan. Kehadiran masjid ini menggembirakan untuk seluruhnya, tidak hanya golongan saja, tidak hanya umat Islam saja. Sebab nalika panjenengan manfaati kanggo wong liya. Contoh, nulung wong sing tiba. Ketika nulungi jenengan takon agamane napa mboten? Mboten to lan, wis pokoke nulung tolong mawon. Itulah rahmatan lil alamin, tanpa melihat apa latar belakangnya, bah Islam bah gak Islam, ngoten nggih. Bah Muhammadiyah napa Nahdien, wis pokoke sing penting kehadiran masjid kita bermanfaat untuk semesta, rahmatan lil alamin. Maka ada dua hal yang perlu untuk kita kaji. Nomor setunggal, masjid niku makmur, masjid niku makmur lek nomor setunggal aqimis shalah di dalam At-Taubah tadi itu nggih, lanjutnya ayat yang disampaikan oleh Ustaz Rifki. Lek masjid itu masjid yang digunakan untuk aqimis shalah, menegakkan sholat, maka tugas takmir yang utama adalah melaksanakan sholat. Ya napa melaksanakan sholat? Dalam buku Strategi Memakmurkan Masjid Ustadz Ikhwani, bersumber dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Jazir Jogokaryan, aqimis sholah itu tugas takmir yang pertama tidak hanya sekedar meneriakkan adzan. Ndi mau sing adzan? Nah, nek kabeh pokoke. Salah adik ngundang. Ngoten nggih. Bukan hanya sekedar meneriakkan adzan, tapi melaksanakan adzan. Napa maksudnya melaksanakan adzan? Memobilisasi orang lain agar mau sholat jamaah. Lho ngoten. Memobilisasi niku menggerakkan orang lain agar termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bisa motivasi itu intrinsik yang berasal dari dalam, bisa juga yang berasal dari luar. Contoh. Weh, imame enak rek. Aku lek salat ndek kono iki alhamdulillah khusyuk, ayem. Maka lek aku gak salat niku rasane gak enak. Niku motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ngaten nggih? Wih, enak nih. Pokoknya salat ning adak wae iku. Lek mari salat subuh ono sarapan bareng. Ngaten nggih? Nggih mboten? Nggih napa mboten liku sebelah niku. Gitu. Wah niki enak pun, orang usah mikir masak, cari ibu-ibu ngoten. Wis salat di adak wae mon. Motivasi. Apapun motivasinya, tapi takmir memang bertugas untuk memobilisasi agar jamaah itu terikat hatinya ke masjid, agar jamaah itu punya keinginan untuk senantiasa sholat jamaah di masjid. Baik kita memotivasi intrinsiknya dari dalamnya melalui kajian-kajian ngeten iki. Ini kan nanti akan memotivasi secara intrinsik bahwa memang sholat itu harus ditegakkan, karena memang Allah menganjurkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili ila akhir ayat. Memang Allah yang menganjurkan, yang mensyariatkan untuk menegakkan sholat. Timbul motivasi intrinsik karena apa? Ngaji. Ngaten nggih? Karena ngaji. Ngaten. Krono kajian-kajian. Maka ini adalah salah satu cara untuk memobilisasi jamaah. Agar apa? Timbul motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik boleh takmir mengupayakan. Panjenengan insya Allah pun mafhum. Jamaah sholat Jumat sing akeh jamaah niku kira-kira
sing khotibe enak gelari profesor napa sing lek mari Jumatan enten mangane? Ayo jujuran. Ayo. Semakin banyak yang kita berikan saat selesai sholat Jumat niku lho nggih. Napa niku Jumat berkah niku? Niku semakin banyak jamaahnya, nggih mboten? Nggih, Pak. Mboten napa-napa. Karena itu upaya kita. Ngoten nggih, upaya kita agar termotivasi. Arek-arek cilik niku, Pak, panjenengan tingali lek mantun Jumatan niku nggawane gak siji loro, nggih ya? Nggih mboten? Sewenang, Pak. Begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung piwar ngoten arek cilik-cilik niku. Ngoten nggih. Bener ta? Nggih. Ngoten. Supaya napa? Supaya oleh. Mboten napa-napa. Dan kemarin yang sampaikan oleh Ustaz Ja'far, lha ana arek cilik rame, ojo diseneni, gak apa-apa, yang wayahe ngoten lho. Sing susah iku lek sing tuwek ra. Ngoten ya? Bener. Lek sing tuwek rame niki sing angel tuturane, ngoten lho, angel tuturane. Lek arek cilik pelayon jarno gak apa-apa wayahe pelayon sampean ben cilik ya ngono, ngoten lho. Sampean ben cilik ya ngoten ta nggih. Makane hati-hati, justru malah khawatir lek wis tuwek sik ngoten lho. Wis tuwek sik pelayon. Bener. Kalau ingin derek tapi lewat streaming YouTube. Karena kebetulan di rumah ada tukang. Ngoten hadir. Jadi saya tetap ingin mengikuti materi beliau karena memang saya juga termasuk salah satu yang mengidolakan beliau. Termasuk anak kula. Ngoten nggih. Alhamdulillah sekarang aktif di sini anaknya. Hadirin, maka motivasi intrinsik ekstrinsik lakukan saja. Lakukan agar bisa memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah. Maka tugas takmir yang pertama agar masjid makmur ini bagaimana caranya agar jamaah banyak berkumpul ke masjid. Saat sholat berkumpul, saat kegiatan berkumpul, maka semakin banyak kegiatan semakin makmur masjid itu. Kalau ulang, semakin banyak kegiatan di masjid, apakah itu berkaitan dengan ibadah mahdoh, sholat dan lain sebagainya, atau kegiatan-kegiatan ghairu mahdoh, kegiatan-kegiatan yang lain, maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan di masjid, tanda masjid niku semakin makmur. Ngoten nggih, niki kata kuncinya. Masjid makmur karena hati para jamaahnya yang selalu terpaut ke masjid. Nomor setunggal niki penting damel takmir untuk kita semuanya juga. Nomor kali masjid niku tidak hanya makmur tapi harus memakmurkan. Napa dasare? Wa ita zakah. Ngaten nggih? Menginfakkan. Maka nyun sewu lek jamaah akeh, insyaallah infake yo akeh. Semakin banyak kegiatan jamaah itu tidak akan semakin pelit, Pak. Akan semakin mendukung untuk iki memang butuh dana sing kathah niki. Ngoten nggih, dana sing akeh. Maka kemudian sing wingine infak mek 1000 dadi infak 50. Sing waune infak 50.000, infake 100.000. Sing maune 100.000 dadi 1 juta. Mergo napa? Memang terbukti kegiatan masjid ini banyak dan saya harus sokongkan dana. Maka bagaimana menumbuhkan para jamaah agar mereka menjadi orang-orang yang gemar memberi, menjadi muzaki, orang yang membayar zakat, orang yang mau memberi. Itu tugas takmir yang kedua, agar masjid itu tidak hanya makmur tapi juga memakmurkan. Maksudnya masjid ini adalah sebuah bangunan yang tidak hanya kumpulan pasir, semen, beton dan besi. Betul nggih? Lah kumpulan lak ngoten nggih. Pasir, semen, beton dan besi. Tidak hanya itu. Masjid ini tidak hanya dibangun karena kumpulan pasir, semen, beton dan besi, tapi masjid ini juga berfungsi dan berkontribusi
Terwangil imang kalimat imam. Angel nggih. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar bangunan yang berisi kumpulan semen, pasir, beton dan besi, tapi juga fungsi dan kontribusi. Niki penting yuk kita camkan. Bahwa masjid ini harus berfungsi. Masjid ini harus berkontribusi demi kemakmuran masyarakat sekitarnya. Berdampak sosial kehadiran masjid ini. Berfungsi sosial, membangun peradaban. Masjid ini memberdayakan masyarakat. Maka nyun sewu Pak, lek wonten jamaah ke masjid kemudian bingung mergo mboten oleh penggawean, tidak ada salahnya kok ketika masjid ini kemudian berfungsi sebagai konsultan di dalam pemberian penyediaan lowongan pekerjaan. Yakin mereka-mereka yang menerima pekerja itu akan yakin, oh iki jamaah masjid mesti wongi apik, wongi amanah. Lah ngoten ta? Timbang nyun sewu golek pegawai sing asal usule gak ngerti, ngoten nggih? Karena didapat dari lowongan pekerjaan yang kita tidak tahu. Kan lebih baik kalau masjid itu kemudian bisa mendistribusikan tenaga-tenaga kerja itu, karena memang masjid berfungsi sosial sebagai konsultan penyedia lowongan pekerjaan. Kenapa tidak? Kemarin Ustadz Rifki menyampaikan ketika jamaah itu kemudian sampai waktu duha, sampai di masjid, Umar kemudian menegurnya, kamu salah tempat. Setuju teksnya, tapi dalam konteks kehidupan kita saat ini, ketika kita hanya mengusir tanpa solusi, betul ya? Tak ulang, ngusir jamaah tanpa solusi, padahal mereka lapar, mereka butuh pekerjaan, sementara masjid kita tidak berfungsi sosial, tidak memakmurkan masyarakatnya, tidak kemudian memberikan solusi atas persoalan yang dimiliki oleh jamaah. Maka hakikatnya apa kemudian fungsi masjid kita? Ngaten nggih? Maka masjid makmur dan harusnya memakmurkan orang lain. Kehadiran masjid ini bisa berdaya sosial kepada masyarakat sekitarnya. Maka lek jenengan tingali Pak, jamaah jenengan makmur napa mboten takmir? Lek jamaah ini jenengan takmir, makmur napa mboten deloken sandale? Delok napa? Sandale. Pun tak gampangane ngoten. Lek jamaah niku datang ke masjid sandalan japit. Sandalan apa? Japit niku tandane jamaah sampean dereng makmur. Nggih? Lek lah niku persoalan. Niku persoalan. Lek jamaah jenengan teko nang masjid nggawa sepatu bata, sandal bata ngoten nggih, napa kickers, napa-napa sing sip niku, Nike gitu ya. Go Nike ngoten nggih. Jare arek saiki tambah wapal, nek kula mboten apal ngoten nggih. Nang masjid niku tandane lek jamaah jenengan pun makmur. Wis, sampean telok sandale nggo. Ngoten nggih? Nggih saestu. Mergo napa wedi ilang. Lho lak ngoten ah. Makane terus teng masjid mesti nggawone sandal. Oh, kok jawab kabeh iki. Mergo wedi ilang, maka takmir masjid punya tugas termasuk di dalam. Lek ono sandale jamaah sing ilang, lek sandal japit gentin bata. Ngono. Lek sandal bata sing ilang, gentin Nike ya ngoten. Ya Allah, iku fungsine takmir masjid kudu. Sehingga betul-betul kehadiran masjid niki dirasakan menggembirakan jamaahnya. Ngoten nggih. Lek ana sandale jamaah ilang, nggih ngapunten.
Ya jamaah loro ati, Pak. Loro ati wis menika jamaah ndek gak pateken, sandalku ilang. Wong jamaah kok tambah nyolong sandal. Lho lak bener dalile. Al muhafadzatu 'alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Ngoten terus sing elek-elek jaman biyen yuk diupakara, lek ana sing apik dijokok. Ngoten bener lho. Ana sing apik dijokok ngoten niku mulene. Ya Allah. Hadirin, maka sekali lagi masjid makmur dan memakmurkan karena masjid berfungsi sosial. Karena kehadiran masjid ini menggembirakan bagi jamaah. Karena kehadiran masjid ini menjadi solusi bagi setiap kebutuhan jamaahnya. Setiap kebutuhan jamaahnya. Yuk ngapunten. Lek mriki derengan ten klinik, Pak. Ketika ada jamaah yang sakit, mereka lari kemana? Mereka lari kemana? Sementara nyun sewu, jangan nang dokter, yo luarang dokter bayarane. Ngoten toh? Dan seterusnya. Maka ketika masjid itu kemudian berfungsi sosial, ada jamaah yang sakit, kemudian datang ke masjid gratis. Wah, seweneng Pak jamaah ini. Ngoten nggih? Seweneng jamaah ini. Wonten jamaah yang membutuhkan nyun sewu pekerjaan, maka kemudian masjid memberikan pelatihan agar dia menjadi tenaga-tenaga yang profesional, tenaga-tenaga yang handal, dan kemudian disalurkan di tempat yang sesuai. Maka itulah sesungguhnya masjid yang makmur dan memakmurkan. Saya ulang, masjid yang makmur dan memakmurkan. Maka takmir masjid bertugas memakmurkan masyarakat, memakmurkan lingkungan sekitarnya, agar kehadiran masjid ini memberdayakan masyarakat sekitarnya, berfungsi sosial untuk membangun peradaban. Bukankah Masjid Nabawi yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu juga menjadi pusat pemerintahan? Bukankah Masjid Nabawi itu juga menjadi sentra ekonomi? Bukankah Masjid Nabawi itu juga menjadi sentra membangun peradaban umat sampai saat ini pun? Lihat sekitar Masjid Nabawi, Pak. Lek panjenengan tinggal niku hotelnya luar biasa. Ngaten nggih. Mergo napa? Jamaahane kepengin nang masjid gak kepengin telat supaya napa? Maka nyewa hotel sing paling idek kali Masjid Nabawi. Untuk meningkatkan motivasi agar terus beribadah, panjenengan lek nate teng Masjid Nabawi, pintu 19 adalah pintu yang selalu mengadakan kajian yang ustadznya itu orang Pekanbaru, kadang orang Aceh, dari Indonesia, berbahasa Indonesia, ada di pintu 19 Masjid Nabawi. Lek Pak, lek jenengan mboten percaya, panjenengan cari di YouTube. Ngoten, Pak. Maka itulah sesungguhnya masjid yang memakmurkan, karena di masjid itu peradaban dibahas, karena di masjid itu seluruh hal berkaitan dengan keluhan, permasalahan jamaahnya terselesaikan di masjid. Mudah-mudahan Masjid Ad-Da'wah ini mencerahkan. Amin Allahumma. Terakhir hadirin, maka agar masjid kita bisa makmur dan memakmurkan, takmir masjid, siapapun orang yang datang ke masjid harus ihsan. Harus apa? Ihsan. Takmir masjid kudu nggadah sikap ihsan. Ihsan bukan hanya yang dimaksud oleh malaikat Jibril ketika berdialog dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu. Ihsan itu panjenengan beribadah kepada Allah seolah-olah panjenengan melihat Allah. Lek mboten saged panjenengan seolah-olah dilihat Allah. Bukan hanya itu, tapi ihsan dalam hal ini, dalam ketakmiran kali ini, saya mengutip dari buku Strategi Memakmurkan Masjid yang saya modifikasi. Inya niku kedah ikhlas. Pengurus takmir kudu nggada ati sing
Jamaah masjid kudu ngadaati sing ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap Allah semata. Selain itu tidak pujian orang lain, tidak pujian jamaah, tidak sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor setunggal kudu ikhlas. Nomor kali handal. Takmir masjid harus profesional, harus handal, walau ini kerja sosial, tapi tetap harus dikelola dengan profesional sehingga kehadiran masjid ini betul-betul menggembirakan, memakmurkan masyarakat. Yang ketiga, S-nya niku serius, tangani. Maka saya sangat senang ketika anak-anak muda mengelola Masjid Ad-Da'wah ini. Pasti mereka mengelola dengan serius, bukan sambilan, bukan sambil lalu. Sebab kadang-kadang lek sing tua sing ngurus kados kula panjenengan ngeten iki, ngurusi penggawean utamane dhisik. Ngoten ya. Ngurusi masjid engko lek ana sisane wektu. Biasanya ngoten nggih. Nggih. Makanya lek sing tua-tua panjenengan terus nyun sewu direshuffle, diganti mbek sing nom-nom. Bersyukurlah karena insya Allah mereka akan serius, seluruh waktunya dimanfaatkan untuk ngurus masjid. Karena masjid ini tidak bisa diurus kalau setengah-setengah. Masjid niki mboten saged diurus lek sambil lalu, lek ana waktu diurus, lek mboten enten waktu dijarno. Mboten saged. Masjid ini harus dipikirkan, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara serius. Tidak bisa dengan main-main. Tidak bisa dengan main-main. Maka Dek, hebat kamu. Jadilah anak-anak pemuda-pemuda yang hatinya terpaut di masjid, serius ngurusi masjid. Ngaten nggih, serius ngurusi masjid. Lalu anya niku amanah. Amanah. Menjadi takmir itu amanah. Dan amanah niku kata kuncine melayani. Ngaten nggih? Maka dadi takmir kudu siap ngelayani, uduk nguasai. Halo, uduk napa? Nguasai. Takmir niku mboten nguasai, takmir niku kudu melayani. Napa sing dibutuhkan umat layani, apa yang diperlukan umat sediakan. Itu takmir. Itu takmir. Ngaten nggih? Mboten nguasai. Wis pokoke lek iso kasih masjid niku jutaan. Mlebu ning rekeninge makmun ngaten. Kudu ngono. Mergo napa? Alhamdulillah engko oleh ngoten. Bukan itu takmir. Maka usahakan kas masjid ini selalu bermanfaat. Apapun selalu bermanfaat. Bahkan lek Joko Karyan sampai nol nggih prinsipnya. Sampai nol, kas masjid niku nol. Kenapa? Karena begitu dapat langsung ditasarufkan. Begitu dapat langsung dimanfaatkan. Walau saya mohon maaf tidak terlalu setuju, sebab kalau ada sesuatu yang insidental, kelabakan tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggembirakan umat, untuk memakmurkan masyarakat sekitar. Maka amanah ini harus dijalankan, dan amanah itu kategorinya melayani, bukan menguasai. Tentu melayani dengan penuh rasa tanggung jawab. Ngaten nggih? Makane nyun sewu sing dadi takmir, yuk mindset kita melayani, melayani, melayani. Apa yang dibutuhkan jamaah sediakan. Ngaten nggih? Dan terakhir, takmir masjid niku kedah nastiti. Nastiti niku napa sih? Teliti dan hati-hati. Jangan sampai ada sedikit pun yang bukan hak kita kemudian masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai ada sedikit pun aktivitas yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya.
Sebab ini persoalan bukan hanya persoalan duniawi, tapi persoalan ketika kita harus bertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada maqal yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Kalau apa yang kita lakukan ini baik, Pak, maka bukti, tanda bahwa kebaikan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kebaikan itu menghasilkan kebaikan berikutnya. Jadi lek takmir niki apik, Pak, apik. Lek masjid ad-dakwah niki apik, maka tanda kebaikan masjid ini berbuahnya kebaikan demi kebaikan berikutnya yang menyertai kebaikan yang dilakukan. Tapi nyun sewu kata Ibnu Katsir, wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Tanda dibalasnya keburukan seseorang itu, keburukan sebuah organisasi itu, manakala keburukan itu berbuah keburukan berikutnya yang menyertai keburukan yang dilakukannya. Naudzubillahi min. Masjid niki, Pak, lek elek maka tandanya kalau kejelekan itu dibalas oleh Allah, lek masjid niki tambah suwe tambah elek, tambah suwe tambah elek, tambah suwe tambah elek, tambah elek akhirnya bubar. Ngoten nggih, naudzubillah min dzalik. Maka yuk kudu teliti, nastiti, hati-hati agar apa yang kita lakukan ini berbuah kebaikan berikutnya yang mengiringi kebaikan yang kita lakukan. Demikian hadirin, barangkali wonten tanya jawab, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi pelayanan dari masjid sekarang terutama di anak-anak muda, bagaimana cara agar, karena luas haji atau ada orang tua yang masih beranggapan ketika anak-anaknya itu mau aktif di masjid, selain melayani juga ikut ambil bagian, itu ujung-ujungnya pasti dikira kamu nanti pasti buat beliau. Nah, bagaimana tipsnya agar beberapa bagian orang tua ini yang masih beranggapan kalau umumnya di masjid ini bersih-bersih kok ono manfaate ngoten. Iya. Bagaimana cara membuka hasanah dari, maka masjid harus makmur. Datangkan mereka, jadikan mereka jamaah, isi pengajian agar terbuka, timbul motivasi intrinsik orang tua agar percaya kepadanya, dan agar anak kita termotivasi, anak-anak kita termotivasi untuk senantiasa terpaut hatinya ke masjid, khusus untuk anak muda. Nomor setunggal, sediakan wifi. Nggih, mumpun saestu sediakan wifi. Ngaten nggih, sediakan wifi. Arek-arek enom iki lek gak sampean sediani wifi, Pak, ngale, Pak, budal, gitu. Karena di situ mereka akan cari semua informasi berkaitan dengan apa yang ingin didapatkan. Nomor kali, tidak hanya wifi, Pak, sediakno kopi. Ngaten nggih? Ya, le ya. Kopi, ngaten. Napa sih maksudnya? Pak, kopi niki mek isaroh tok, Mbak, isaroh mau. Maksudnya napa? Pak, perhatikan isi perut mereka. Ngaten nggih? Sejahterakan mereka. Ngoten lho maksudnya. Sejahterakan mereka. Ojo dikongkon nang masjid tapi kelaparan. Paham niki nggih? Ojo ning masjid tapi gak diopeni mbek takmire. Mangane gak diopeni, jajane ora diopeni, ngoten lho.
Sediakno kopi, ngaten nggih. Kopi niki isyarah mawon. Muga-muga isuk iki ana kopi niki muga-muga. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Pun. Nomor kali, khusus arek nom, khusus para jamaah, lek pengin jamaah akeh sediakno kopi, Pak. Sediakno kopi. Ngaten nggih. Nomor kali. Nomor 3. Beri mereka ruang kreasi. Beri anak-anak muda itu ruang kreasi. Percayakan bahwa anak-anak kita itu hebat, anak-anak kita itu cerdas, anak-anak kita itu kreatif karena mereka membutuhkan ruang kreasi. Ojo dibatasi. Jangan ngadakno kegiatan gak oleh mbek takmire. Enten ngoten niku. Enten nggih. Jangan ngadakno wis gak ono danane, wis gak usah kegiatan wis ngene sing penting sembayang ngoten. Nggih to? Enten to ngoten niku masjid e? Kata hadirin, tidak ada ruang kreasi yang disediakan oleh takmir untuk anak-anak muda. Padahal yakin kula, ide ini pasti mereka punya, mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan dan kemudian bermanfaat untuk banyak orang. Maka cara agar anak-anak kita termotivasi, beri mereka wifi, sediakan kopi dan ruang kreasi. Gampang nggih? Ngoten pun niku jawabane. Mergi panjenengan tanglet, panjenengan dapat hadiah, monggo. Nah, nyun sewu. Monggo. Sinten melih? Monggo, Pak. Ya. Nggih, kanten situ. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini pengalaman dari masjid pendidikan. Misalkan saya usul harus mampu berkolaborasi. Ada di negara kita terjebak dengan bendera. Apalagi di lingkungan rumahnya. Kadang-kadang satu rumah itu ada beberapa masjid. 5 masjid atau 4 masjid. Nah, kadang-kadang mereka tidak lagi bersinergi untuk menjadi sebuah memberikan solusi bersama secara luas. Misalkan makanya harus ada mampu berkolaborasi. Kita berbagi tugas untuk urusan umat. Misalkan masjid satu menyediakan klinik, masjid 2 menyediakan tempat belajar, menyediakan 3 masjid menyediakan baitul mal, kemudian menyediakan apa itu yang sifatnya semuanya untuk umat. Jadi mungkin dari luar ini juga begitu ya. Jadi harus ada mampu juga berkolaborasi tanpa melihat bendera. Dan memang benar bahwa kadang-kadang masih juga terjebak sudah produk oriented, tidak service oriented. Produk oriented itu hanya berpikir bagaimana membaguskan masjid. Dan kedua, tidak berpikir bagaimana masjid itu berfungsi, solusi bagi umat. Jadi saya pikir kalau boleh saya usul harus mampu berkolaborasi. Matur nuwun. Saran yang luar biasa sebagaimana yang pokok judul kula, kolaborasi berkemajuan. Ngaten niki. Maka sepakat bagaimana masjid itu punya link, punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan siapapun, dengan masyarakat. Maka tadi saya contohkan, ketika kita menolong orang itu kita nggak akan tanya agamanya. Mboten takon sama NU atau Muhammadiyah ngoten. Lah mboten takon ngoten nggih. Tidak tanya itu kok nggih. Maka bagaimana cara kita kehadiran masjid ini, bendera tetap Muhammadiyah, tapi kehadiran masjid ini bermanfaat untuk siapapun dan kita bisa berkolaborasi dengan siapapun manapun. Sepakat. Maka itulah sesungguhnya yang sangat untuk perlu kita laksanakan di dalam kepengurusan agar masjid kita ini betul-betul masjid yang makmur dan memakmurkan. Ngoten nggih. Sepakat kula Pak kali pendapat panjenengan. Dan ini perlu ide cemerlang semacam ini Bapak dan Ibu perlu untuk kita tindak lanjuti. Sepakat ngoten. Kula niki termasuk nyuwun sewu, termasuk kula niki ngapunten sing juga kena awune ngoten nggih. Kula niki pengurus Muhammadiyah di Sepanjang periode yang lalu, kemudian di kampung Pak
Masyarakat kula niki semuanya Nahdliyin. Hanya beberapa keluarga yang Muhammadiyah. Tapi saya alhamdulillah dipercaya untuk ngurusi Masjid Baitur Rahim, panjenengan tinggal di Masjid Baitur Rahim yang milik teman kita. Saya mengelola dari aspek pemberdayaan masyarakatnya. Jadi sing riyen lek ngaji niku sing teko mek pojok niki setunggal, pojok setunggal, pojok setunggal, pojok setunggal ngoten nih Pak. Tuwek-tuwek. Sing sikile sing situ wis ndek kuburan, sing sita. Ya Allah, ngoten iki. Ngoten Pak. Nyun sewu. Ndang terus sing maringi pengajian niku wong ya nyun sewu ya tuwa, mbek ngantuk-ngantuk dede ngono ngoten iki. Nah dirubah Pak. Sakniki jenenge ngopi, ngoten Pak. Kula mboten ngaji ngoten, ngopi. Napa ngopi? Ngobrol pintar. Lho ngoten Pak. Sing teko alhamdulillah, suguhane alhamdulillah. Mboten katik mikir, benjing acara ngopi pun sing nyumbang niku Pak luar biasa, ngoten lho. Sing nyumbang pun luar biasa. Ngoten nggih. Idene dari orang Muhammadiyah tapi dilaksanakan di tempat lain. Ngoten nggih, mboten Pak? Sepakat. Nggih. Nggih, pripun? Nggih. Bagaimana satu menyiapkan emas? Sepakat kula. Bagaimana mencetak emas? Siap. Ketiga bagaimana mensejahterakan. Karena kalau sehat orang jadi cerdas orang jadi sejahtera. Itulah masjid yang memakmurkan. Ngoten nggih, itulah masjid yang memakmurkan hakikatnya. Maka ndak salah kalau di masjid ini ada klinik. Ndak salah kalau di masjid ini ada lembaga pendidikan. Ngoten nggih? Sepakat niku. Maka itulah masjid yang memakmurkan. Ngoten nggih? Terakhir nggih. Tapi nyun sewu hadiahnya tinggal setunggal untuk Bapak nggih. Oke, ngoten apa? Nggih. Nggih. Maka aku kepengen ngoten. Ngapun, monggo Ustaz. Di banyak masjid besar. Iya. Kan banyak orang yang bahkan melaknat orang tuanya itu karena bisa mengganggu kekhusyuan di dalam masjid. Ya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Ustaz, panjenengan kalau belajar dari Al-Falah, apakah itu Al-Falah Delta Sari atau Al-Falah Darmo? Itu yang dikelola ketika jamaah bareng niku anak-anak juga. Tapi ternyata mereka luar biasa nggih, saged ngelola. Kenapa? Karena yang mereka tanamkan adalah akhlak. Nah, takmil ketika berhadapan dengan anak-anak kecil yang ditanamkan akhlak di masjid niku dos pundi ya nak? Ngoten. Akhlak di musola itu kayak apa ya nak? Akhlak ketika sholat itu dos pundian. Itu yang harus ditanamkan, tidak mengusir. Nyun sewu. Karena ketika kita mengusir anak-anak, maka yang terpikirkan di hatinya dan itu tertanam sejak kecil, takmire jawahat. Ngoten nggih? Takmire jawahat wis gak sembayang gak popo. Timbangan aku ning kono diseneni tok. Ngoten. Maka yuk jangan dengan penuh kasih sayang ajak mereka tanamkan akhlak. Ketika mereka sholat, mboten napa-napa didampingi dua anak kecil, satu orang laki-laki. Karena ini dalam rangka pendidikan loh, dalam rangka pendidikan. Mboten napa-napa. Jangan kemudian sing bapak-bapak nek ngewarep tok mburi arek cilik-cilik pasti rame mboten? Rame niku pasti rame. Niku strategi ki mawon. Bagaimana takmir kemudian mensiasati problematika itu. Yang kedua, tanamkan kepada orang tua bahwa mereka juga punya kewajiban mendidik anaknya, hatta di dalam masjid sekalipun. Ketika di masjid, maka jangan hanya anaknya yang disuruh ke masjid, bapak kudu nang masjid, sebab menyampaikan kebaikan mboten saged. Mboten saged lek mek ngongkon. Kuncinya niku ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah dulu. Contoh dulu, ngoten nggih. Baru mau idho hasanah. Ngoten nggih, baru ucapan. Ngoten. Maka sekali lagi tidak menghardik, tidak membentak, tidak mengusir, merangkul anak-anak, tanamkan akhlak ketika mereka berada di rumah ibadah. Ngoten nggih. Matur nuwun sangat hadirin. Pak, monggo panjenengan. Ngapunten kathah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Matur nuwun nggih Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mugi kemamon manfaat, menambah pengetahuan kita, menambah hasanah keilmuan kita, dan bisa kita laksanakan. Amin Allahumma amin. Nikulah barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ngaten. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Ngaten nggih, langsung nggih. Hadirin, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hanya tujukan sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah. Kita hanya tujukan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Hadirin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan hidayahnya kepada kita menjalani hidup ini sehingga selamat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.